Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Herlambang, perkenalkan nama saya Desi Merauke, guru kelas 9. Kali ini saya ini calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Siap. Untuk pertemuan kali ini saya izin untuk ditemani Pak Herlambang, guru kelas 8 di SMP 1 Serasi. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Oke. Pak Desi. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Pak? Masya Allah, sehat alhamdulillah Pak Desi. Semoga Pak Desi kelihatannya juga sehat, walaupun kayaknya suaranya agak kurang sehat ini Pak Iya, Desi. karena seringnya kelihatan. Oke, baik Pak Herlambang, saya izin bertanya. Siap. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti di sini saya akan mengamati jalannya proses pembelajarannya Pak Herlambang. Kemudian yang akan dilakukan di pelajarannya Bapak. Kemudian di sini tujuan dilaksanakan ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran itu yang akan dilakukan, dan mengapa hari ini saya melaksanakan proses percakapan observasi ini, pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan pembelajaran agar lebih siap tentunya dan juga lebih percaya diri lagi, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Kemudian dengan kaitan hal itu ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan pada percakapan pra-observasi ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Herlambang akan capai itu apa, Pak? Kebetulan saya ini kan guru PJOK sama dengan Pak Desi, dan materi yang saya ambil untuk nantinya akan diobservasi itu bola voli Bapak, tapi hanya passing bawah. Sehingga untuk tujuan pembelajarannya itu sebenarnya ada 3 Bapak. Yang pertama itu siswa diharapkan bisa memahami bagaimana cara melakukan passing bawah yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bahwa siswa itu diharapkan bisa selain memahami juga harus bisa mempraktekkan gerakan passing bawah yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu lebih cenderung ke karakter si anak Bapak, karena berarti tujuannya agar si anak bisa memiliki karakter seperti yang dalam profil pelajar Pancasila yang ada. Jadi seperti itu tujuannya Bapak. Baik Pak Herlambang, menarik, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti. Kemudian saya mau tanya ini bagaimana pengembangan yang Bapak akan lakukan nanti pada observasinya. Siap. Kalau pengembangan karena sesuai dengan urutan tujuan tadi, area pengembangannya berarti ada 3 Bapak. Berarti ada otomatis pengetahuannya yang memahami tadi, kemudian yang keterampilan berarti mempraktikkan, kemudian tentang karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak utuh secara untuk profil pelajar Pancasilanya, tapi paling tidak nanti mereka bisa disiplin, bisa tanggung jawab, kerjasamanya ada mungkin yang nantinya akan terlihat pada saat proses pembelajaran. Gitu. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Jadi area pengembangan yang akan dicapai ini ada 3 ya Pak, tadi 3. pengetahuan, Siap. kemudian keterampilan dan karakter. Sih. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di pembelajaran di kelas nanti. Pastinya ada di kelas dan di luar ya Pak? Oh iya, rencana begitu, 2 tempat. Model pembelajaran yang diterapkan di kelas dan di luar. Kira-kira kaitannya dengan hal itu, metode yang digunakan apa aja? Jadi nanti strateginya, metodenya dan sebagainya. Strateginya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak, tapi diferensiasinya cukup 2 Pak, yaitu di konten dan proses. Iya, tidak ada yang produk. Iya, nggak ada produknya. Kemudian nanti otomatis diintegrasikan juga kepada pembelajaran sosial emosional Bapak, karena kaitannya dengan kurikulum merdeka juga, jadi harus dikaitkan dengan hal tersebut. Walaupun mungkin kadang-kadang lupa juga, tapi saya akan berusaha untuk menampilkan hal tersebut. Jadi tetap diintegrasikan ke dalam
pembelajaran sosial emosional. Jadi seperti itu. Terima kasih jawabannya, menarik Pak. Rencana yang diterapkan nanti di kelas menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian dengan menggunakan model apa lagi Pak selain itu? Oh iya, modelnya nanti pakai problem based learning Bapak. Siap. Jadi nanti si anak akan diberikan suatu masalah dengan kelompoknya masing-masing. Setelah mereka melakukan beberapa kegiatan mencoba passing bawah dengan beberapa kategori yang akan diberikan ke anak sesuai dengan kemampuan awalnya mereka. Nantinya per kelompok ada diskusi, ada pemecahan masalah, dan nantinya juga ada presentasi tiap kelompok. Kemudian mereka juga akan menggunakan strategi gaya belajar timbal balik Bapak, karena mereka nantinya akan saling menilai anggota kelompoknya apakah si A sudah betulkah, salahnya bagian tangankah, kakikah. Nah, mereka akan saling mengkoreksi karena menggunakan gaya belajar timbal balik atau resiprokal seperti itu. Siap. Baik, menarik jawabannya Pak. Jadi tambah penasaran ini. Siap. Melakukan observasi. Saya tuh pertanyaan lagi Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan ada dua ya, di kelas dan di luar? Iya, media pembelajaran. Medianya Pak, coba. Kalau medianya karena yang sedang hit sekarang pakai Canva, otomatis pakai Canva, PowerPoint, penayangan seperti itu Bapak. Penayangan di kelas, saya menayangkan beberapa slide seperti itu karena kita masih mencoba berusaha untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Mereka saya berikan tentang beberapa diferensiasi kontennya dengan tulisan, dengan gambar, dengan video, jadi mereka sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selain Canva, otomatis harus ada biasanya pakai Chromebook yang gampang ya Bapak. Chromebook, LCD, speaker biar suaranya lebih menggelegar ya, lebih didengar. Nah, seperti itu. Apalagi nanti videonya akan saya berikan musik supaya lebih ya mungkin menyenangkan seperti itu. Artinya pembelajaran di luar dan di dalam sama-sama menyenangkan. Harus. Kemudian kalau di luar nanti seperti biasa Pak, ada bola beberapa, kemudian otomatis senjatanya kita juga peluit ya. Oke. Menarik. Saya jadi tambah ingin sekali untuk melakukan observasi. Siap Bapak. Asal observasinya ini saya mau tanya waktunya kira-kira akan dilaksanakan kapan pelajaran tersebut dan di hari apa, kemudian jamnya Pak, karena saya juga akan menyesuaikan dengan jam saya. Oh iya siap. Hari ini hari Jumat Pak, kayaknya mungkin Sabtu biar saya persiapan dulu, cek bola, cek LCD dan seterusnya. Hari Senin Bapak kelas 81 setelah upacara. Siap. Gimana Bapak? Siap, insya Allah saya akan melakukan observasi di kelasnya. Izin. Baik, nanti di hari Senin ini saya akan datang ke kelas Pak Erlambang. Kemudian saya izin melaksanakan supervisi. Nah, nanti saya akan melihat dan sedikit mencatat hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi dalam kelas itu. Kemudian saya amati dan mengenai pembelajaran hari Senin nanti, begitu ya Pak? Siap Bapak. Baik, terima kasih Pak Elamo atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Saya untuk melakukan pasca observasi hari ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin ya. Pada kegiatan observasi. Siap. Terima kasih sekali dan sekali lagi sukses selalu Bapak. Siap. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di hari Senin ini. Kemudian kalian setelah upacara, mungkin ada yang sakit tadi setelah upacara? Gak ada? Gak ada. Ada yang gak berangkat dari ini? Apa namanya? Sekar. Kegiatan kita hari ini adalah materinya permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Dan nggak secara utuh semuanya, karena kegiatannya PJOK proses pembelajaran itu nggak banyak, tapi paling nggak sedikit tapi bermanfaat. Kemudian materinya adalah hari ini permainan bola voli khusus passing bawah. Sebelum beranjak ke selanjutnya,
kita harus paham dulu. Kadang itu tiap guru itu kesepakatan kelas itu banyak, panjang kali lebar sama dengan luas bla bla bla. Kalau saya simpel banget, pahami waktunya, situasi dan kondisinya. Waktunya sekarang, kondisinya sekarang, kemudian kalian posisi di kelas, siapapun gurunya harus paling enggak memperhatikan, walaupun mungkin kalian sambil atau matanya diganjel seperti ini, ganjel dua misal, dan seterusnya, usahakan mendengarkan sebisanya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian tujuannya adalah kalian berusaha untuk menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan, menganalisis aktivitas gerak sikap awalnya, gerakannya, akhirnya cuma passing bawah bola voli dan mengembangkan nilai profil pelajar serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaannya buat hari ini, buat nanti selama proses pembelajaran. Pertanyaan otomatisnya adalah mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai gerak spesifik passing bawah permain bola voli. Pentingnya apa, manfaatnya apa, akan kita dapatkan pas kita mau dalam mencoba di lapangan. Timnas voli 12 nyali ya. 22-14. Kalau ini tuh ya, ini namanya servis dulu. Tapi ternyata ini pasti musuhnya Vietnam. Ini final. Nah, kalau tadi kita lihat tim bola voli SEA Games Indonesia, nah sekarang kita lihat tim yang nggak jelas ya. Kan harus ada compare-nya ya. Yang satu bagus, yang satu angel ditonton kok. Bagus jalan. Nah. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Kira-kira baru nonton videonya apa videonya enak guys? Mau apa yang kalian merasakan setelah nonton video? Ada yang punya pendapat? Apa kira-kira ada nggak? Belum? Apa? Cara mainnya beda, yang bagus sama yang belum bagus. Ada lagi? Belum? Oke. Dari pemaparan video 2 tadi kan udah tujuannya adalah prestasi. Yang satu yang tim antar berantai tujuannya bukan prestasi, tapi tujuannya adalah kesehatan. Makanya kalian usahakan dalam kalian sekarang sampai nanti kalian dewasa, usahakan ada 1-2 olahraga yang mungkin nanti kalian pakai untuk sifatnya kesehatan atau kebugaran jasmani. Misalnya dengan renang boleh, suka pramuka renang alam boleh, Christian mau futsal boleh banget, atau apapun yang kalian suka sekiranya untuk kesehatan kalian nantinya. Karena konteks pembelajaran PJOK itu adalah endingnya peserta ini harus banget sehat dan kebugaran jasmaninya naik. Mas Farid, dibacakan Mas Farid kata kelas komen. Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang dipisahkan oleh net. Passing bawah itu bentuknya, sering tadi lihat bentuknya seperti ini, itu namanya passing bawah. Seperti ini itu namanya passing atas. Di gambarnya terlihat bagaimana tangannya harus dijatuhkan, kedua tangan disatukan, badannya sedikit tekuk, kemudian diayunkan. Nah, kenanya di mana? Kenanya itu bukan di muka, nggak ada kena muka, nggak ada juga kena misalnya dagunya, mulutnya enggak, tapi kenanya di bagian namanya lengan bawah. Nah, ini rumusnya yang ini dulu lagi. Set. Lutut, kemudian diayun. Nah, kalau dari samping seperti ini, terus dari modelnya saya ini.
Pandangan ke arah bola ya, jangan ke kakak kelas yang lewat atau adik kelas yang lewat. Pandangan ke arah bola. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, menyesuaikan. Nah, tangannya jangan seperti sedang bergandengan dengan si dia ya. Biasanya gandengan kan kayak gini. Nah, Yora. Kiri di atas, kanan di bawah, jadikan satu. Yes. Nah, itu loh, gandengan orang lain. Gandengan kau ini rawan. Kok malah belum muncul? Malah nggak mau lepas. Nah. Ada yang mau tanya terkait poli barusan passing bawah? Belum? Kalau belum, kita nanti ke lapangan kita coba nanti bisanya gimana, kurangnya gimana. Kemudian tolong nanti bawa ballpoint karena nanti bukan salah ya, semuanya mengerjakan lembar kerja tapi kelompok nanti. Dan nanti kalian saling mengkoreksi teman kamu dalam satu kelompok kira-kira benar apa enggak. Benar ya syukur, enggak benar juga enggak apa-apa. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Satu tim ya. Kemudian caranya simpel. Kalian cuma saya berikan ini misalnya satu baris saya di sini ya. Silakan berikan ke temannya. Tampani sampai barisan paling akhir. Kemudian sampai barisan paling akhir, nanti kembalinya ke depan itu dari bawah buka, dari bawah yang di depan terima gitu. Siap. Depan dulu, bola depan, siap ya. Buka kaki, siap yang lain, buka kaki. Cepat. Ayo. Intinya salah. Dari sini silakan lompat 10 kali. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang kedua kalau tadi atas bawah, sekarang siap. Burung. Yuk. Ayo. Buka. Yang jangka bawah aku fotoin dulu saja. Misalnya saya barisan pertama. Kalau ada peluit nanti, silakan lari ke bagian belakang. Satunya teman kali satu baris. Jadi dari belakang, nanti kalian lari ke depan. Kalau tadi dorong sekarang setelah tadi melakukan aktivitas kegiatan pemanasan dan juga ada yang larinya, ada yang sakit kakinya? Nggak ada. Materinya sesuai yang saya sampaikan tadi waktu kegiatan di kelas, yaitu passing bawah. Nanti passing bawahnya kalian akan saya bagi ke dalam 3 kriteria. 1, itu namanya kelompok A, mahir namanya, atau bisa.
Yang kedua namanya kelompok cukup mahir atau cukup bisa. Yang C namanya kelompok belum mahir. Satu lagi, saya ulangi lagi. Nanti kalian saya bagi kelompoknya jadi 3. 1 mahir, 2 cukup mahir, 3 belum mahir. A, B, dan C. A sudah mahir, B cukup mahir, C belum mahir. Kemudian kalian dapat predikat ABC-nya itu tidak masalah, kalian dapat C satu kelas pun tidak apa-apa karena kemampuan awalnya kan beda-beda. Dan nanti kalian tadi kan baris pertama 2, 3, 4 ya. Nah, nanti kalian maju semuanya satu garis. Yang kalian lakukan adalah pas nanti kalian maju, jumlahnya kan sama jalan maju. Kalian nyoba passing bawah secara sendiri atau individual. Kalian nanti nyoba maju satu garis, bagian sini tuh, yang di kuning lempar aja. Nanti kalian nyoba satu garis dan 8 orang maju. Nanti kalian nyoba passing bawah. Nyobanya gimana? Sesuai pemahaman kamu di kelas tadi kenanya gimana dan seterusnya. Sambil saya mempraktekkan juga. Nanti kalian maju 8 orang, 8 ngangkut nyoba di sini semua, passing secara sendiri. Contoh demonstrasinya. Dan seterusnya. Nanti saya sambil jalan langsung koreksi. Kamu masuknya A, kamu masuknya B, kamu masuknya C, dan seterusnya. Sekali lagi, lihat demonstrasi dari saya. Lempar bolanya, tangannya lurus, kencang, kenanya lengan bawah. Dan seterusnya. Itu kurang lebih. Yang baris 2, 3, 4 santai aja sambil nunggu. Baris 1, yang merasa manusia baris 1 silakan berdiri. Jangan dekat-dekat. Ganti. Masnya di sini, Mas. Takutnya kena HP. Itu. Bisa apa? Kayak apa? Coci. Karena passing istirahat. Ayo Wiwu. Hei, balik mobil. Tadi sudah nyoba saisone kemampuan awalnya kalian ya. Tadi yang passingnya benar, ada yang passingnya
tangane ngene iki mau set. Kalau pasti malah pangan serius ini. Dan seterusnya. Macam-macam variasi kalian dalam melakukan passing bawah. Enggak masalah karena itu baru awal buat kalian dan namanya adalah mencoba. Lumayan itu pengalaman mangan bar. Lumayan pengalaman kena weteng. Ya. Kalau sing rusut barang. Udah dapat predikatnya semua tadi? ABC-nya udah? Sekarang kita coba sesuai dengan kemampuannya kalian masing-masing. Tadi kan ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C. Nah sekarang nanti kalian majunya per 2 baris. Baris 1 sama baris 2 itu majunya bareng. Petugas baris 2 itu tugasnya adalah lempar sama baris 1. Baris 1 nanti gedean kalau sudah selesai gedean jadi petugas lempar. Contohnya gini, contoh. Mas Tegar mana? Baunya. Misalnya saya baris 1. Misalnya saya baris 1, ternyata Tegar baris 2. Kemudian peluit saya berikan. Nah, misalnya ternyata saya kategorinya C. Misalnya kamu kategori C, silakan kamu jaraknya sekitar 2 meter dari si pelempar atau baris 2-nya. Kemudian awalannya kalian silakan ditepuk, persiapan tangannya lurus dan yang 2 itu cuma lempar sini ya. Tugasnya cuma seperti ini. Dan lagi siap. Misalnya saya termasuk predikatnya. Misalnya ternyata saya B, silakan mundur 2 langkah lagi. Yang baris, yang lempar nggak usah. Siap, lempar. Kalau saya termasuk yang B, ternyata saya termasuk yang A, mundur lagi 2 langkah. Jaraknya lebih jauh. Passing, persiapan untuk tepuk, tangan lurus, dan seterusnya. Tergantung siap. Perhatian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pegang bolanya dulu. Kriteria C, B, dan A. Siap. Lemparnya agak benar ya, biar pas di tangan. Sesuai kemampuan masing-masing. Langsung bawah. Nah, pasang. Ya, kalau gitu. Bagi pari. Bos. Itulah. Kalau udah nyaman mundur lagi kiri, selangkah nggak apa-apa. Biasanya kalau udah nyaman geser ke belakang boleh ya. Biar lebih kenceng lagi. Gantian, tukar biar nggak terlalu silo ya. Yang baris 1, 2 berarti di sini 1. Tanya dulu temennya kenapa apa? Kalau udah nyaman Pak, aku jet Pak, mana Pak? Iya Pak. siap nih, seluruhnya Pak Ari kan? Ini sama Pak Ari, Bio, mundur lagi. Kamu mau Pak Ari apa Pak? Kira Pak? Bio mundur lagi, saya gesernya. Siap. Ada tekuk, terusnya. Apa itu apa?
lempar jangan terlalu tinggi, usahakan tepat ke temennya ya. Kalau udah nyaman bisa mundur lagi sedikit nggak apa-apa. Kalau belum maju lagi juga nggak apa-apa. Yang tahu kamu udah nyaman belum? Malah takut ketugas. Nggak tahu. Lepas dulu. Oke, tolong nggak bisa nih. Kamu kayak kena. Maghrib. Oh, berapa? Siapa? Kamu apa? Kita masih semua, Bang. Oke, jangan jauh-jauh. Siap. Kemudian setelah tadi melakukan aktivitasnya passing bawah sesuai dengan predikatnya masing-masing, sekarang kita coba praktekkan sama baris 1 dan baris 2, tapi sekarang secara berpasangan passing bawah. Berpasangan passing bawah nanti sesuai kriteria juga sama pasangannya kalian. Misal udah nyaman agak jauh enggak apa-apa. Contoh, kita berdiri kan. Cukup passing bawah aja ya, tapi ternyata bolanya nggak nyaman, silakan bisa pegang nggak apa-apa. Contoh misalnya ya, nanti selanjutnya kalian berpasangan tapi saling passing. Kalau tadi kan dilempar aja, kalau sekarang saling passing. Iya, saling passing kan? Lempar kamu juga passing, passing juga. Nah seperti itu, lanjut aja terus sedapatnya. Kalau nggak bisa lanjut lagi. Terus ya kayak gini. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, pegang aja. Perhatian, grup 1 dan 2 berdiri. Baris 1 dan 2 berdiri. Siap. Kalau pas passing aja, kalau nggak pas pegang nggak apa-apa. Kalau misalnya pas dipakai langsung. Dalam. Usahakan passing bawah, kalau nggak passing bawah passing atas.
Silakan duduk lagi sini. Kelas 81 tadi sudah melakukan aktivitas pemanasan, terus nyoba mandiri, nyoba dilemparkan sama temen kamu, kemudian saling berpasangan dan seterusnya. Tadi udah bawa ballpoint dari kelas? Dari kelas. Tadi sudah saya bagi juga kelompoknya, kalau nggak salah pas tadi di sana dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Kemudian saya baginya kayak gini, 1 lembar. Kertasnya cuma 1 lembar. Fokus ke saya, kertasnya cuma 1 lembar. Di sini ada namanya, kelasnya dan juga tanggal sekarang. Ditanyakan caranya pasang bawah, urutannya gimana sih menurut kalian? Misalnya apakah lututnya harus bagaimana, tangannya harus bagaimana, kedua tangan bagaimana, kenanya gimana, diayunkan pas apa dan seterusnya. Nanti silakan kalian. Yang kedua pertanyaannya adalah kira-kira pas kamu pasang bawah itu salahnya di mana? Kok iso balik kadang beli orang menarik bawah malah ke atas, kira-kira salahnya di mana? Kemudian pertanyaan nomor 3, kalian saling menilai teman kalian satu kelompok. Misalnya saya sekelompok sama siapa namanya? Apa? Hilal. Misalnya saya satu kelompok sama Hilal. Ternyata menurut satu kelompok saya, Christian dan juga Tegar, kami bertiga menganggap Hilal itu misalnya kakinya kurang lekuk, tangannya kurang lurus misal. Nah, kemudian kami Hilal, saya sama Tian, wih delok Tegar passingnya sudah bagus. Ya silakan tulis passing sudah bagus dan benar. Kalian nanti ngecek teman kamu kira-kira kurangnya di mana, di nomor yang ketiga. Saya bagi dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa berbicara. Kelompok 1 gimana ya? Nanti kumpulkan lagi. Masuk jadi satu kelompok masing-masing ya? Satu kelompok masing-masing. Yuk kerjain kelompok. Yang nomor 3 Yang nomor 3 itu kalian bisa praktek ya. Misalnya teman kamu itu dilihat passingnya udah bener apa belum, praktek lagi nggak apa-apa. Yang nomor 1 sama 2 itu kan teman kalian. Nomor 3 itu kalian menilai teman kalian satu kelompok. Oh, sawas. Sama absen ya, biar saya nggak bingung. Lama-lama sama absen. Kotor. Ayo dicek, kira-kira nomor. Ayo cepat dicek. Nah, kayak tadi. Yuk bisa, kalau nyoba bisa. Lututnya bagaimana? Tangannya, kedua tangan bagaimana? Apa pegang perut? Apa pegang kuping? Mungkin kan ada yang ngomong, ada yang nulis. Ada ini sih panas banget di sana bisa. Setidaknya bisa. Nomor 1 gimana? Salahnya di mana? Kedua tangan pegang perut misalnya. Atau kedua tangan disatukan. Kaki dibuka untuk kanan ke kiri. Berarti kan kedua ya. Kalau kita kayak gini ada tiga. Nah, iya, tinggal untuk kadang saya susah teman.
Perkenaannya seringnya kena di tangan, kakinya nggak ditekuk, kan kebalikannya aja. Layar nomor 3 mungkin butuh praktek ya. Kalian praktekkan kira-kira konsol mungkin salah ini. Kira-kira bolong mungkin salah apa, Bos? Sikile kurang lempeng, apa sikile kurang lurus, kurang kalau nomor 3 bisa praktek ya. Kalau kita lempar satu, praktek pase, yang lainnya nilai. Kira-kira teman kamu salahnya di mana? Mau ngapain sih? Yang lain nilai ya, kira-kira teman kamu ini udah benar apa belum? Kakinya udah benar apa? Tangannya udah benar apa belum? Yang lainnya, nah dikasih yuk. Kalau misal belum bagus nggak ada apa-apa. Yang nomor 3 praktek ya. Kira-kira salahnya di mana, betulnya di mana? Yang nomor 3 praktek, teman-temannya koreksi kira-kira salahnya di mana. Lemparan itu termasuknya yang ketinggian, jangan terlalu tinggi. Misalnya bolanya tidak tepat sasaran, pokoknya sesuai. Nanti presentasi ya, setelah ini presentasi salah satu. Sebisanya aja. Misalnya kalau mau no, tangannya nggak lurus, tidak tepat sasaran, kayak lututnya itu belum ditekuk, belum mengenai lengan bawah. Lemparannya kurang pas, pegang aja. Enak, semuanya enak, kelas 9 enak, enak semuanya. Semuanya masih. Jajan sing akeh, jajan sing akeh.
Udah ya sebentar. Oh. Perhatian, saya lanjutkan kelas 81. Setelah ini kalian presentasi satu kelompok aja cukup. Untuk presentasi ke depan, hasil kelompoknya bagaimana, cara melakukannya bagaimana, kesalahannya bagaimana, dan teman-temannya itu salahnya di mana. Tadi sudah ada volunteer yang maju ke depan ya, mau maju. Kelompoknya Tegar. Satu kelompok Tegar, 5 orang maju ke depan sini. Maju ke depan. Maju dulu. Maju dulu. Maju sini. Maju dulu. Sikat biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hello Kitty. ya kelompok Hello Kitty. Mau menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Hijab. Ayo Hijab. Pak. Jawaban bola voli. Pertama, kaki dibuka sebaru. Kaki dibuka sebaru. Kaki dibuka sebaru. Selebar. Kakinya dibuka sebaru, ora tekan. Ora tekan. Selebar. Lutut ditekuk. Tekuk ngene apa? Apa? Tekuk sana? Nanti direvisi ya. Ya, tangan lurus ke depan dan saling mengunci. Tangan lurus ke depan, saling mengunci. Kaki keempat, tangan diayunkan sampai bisa mengenai bawah. Ayo Mas, sambil praktekkan jadi tenangnya dengan tangan bawah. Selanjutnya Mas moderator. Ya. Untuk soal nomor 2 akan dibacakan oleh Mas Wow. atau kesulitannya Ya dari kelompok Hello Kitty apa nih kira-kira? Kesalahan. mengenai lengan bagian bawah Belakangnya di mana? lengan atas. Tangan atas, kenapa? Ya. Lanjut. Wes Bunda, salah ya. Istimewa. Yang terakhir. Terakhir. Ayo aja baca. Ayo Fari, Sikatri. Kelompok Fari Hello Kitty. Yang kenceng lagi, suaranya tak putar gitu. Yes, berbantai. Tegar. Tegar Juliano sudah bagus. Terus. Ya. Bisa mana bisa? Agak beban kecil kenapa? Belum mengenai lengan bawah, biasanya kena muka. Maju. Fari, lututnya kurang dibesar. Aryo Bimo, belum menelak kenanya di mana? Nata, terus Airu sudah bagus. Jadi 2 sudah bagus, 3 masih butuh perbaikan. Tepuk tangan buat tim Hello Kitty. Silakan dulu. Sebelum ini dikumpulkan, silakan tulis di bagian belakangnya, belakang dari kertasnya kamu, refleksi buat hari ini. Refleksinya kira-kira apa hari ini? Misalnya contohnya pembelajarannya sudah menyenangkan, pembelajarannya kurang menyenangkan, pembelajarannya terlalu panas. Sesuai kelompoknya tulis refleksi di bagian belakang ya. Refleksi misalnya menurut Tegar hari ini oke, menurut Airu kurang, menurut Gio kurang banget, dan seterusnya. Apa sayangnya terlalu tegas sama teman? Tulis saja menyenangkan bisa. Satu-satu misalnya Gio apa, Airu apa. Menyenangkan boleh, biasa saja boleh. Pokoknya sesuai, menurut kamu sesuai hari ini apa sebenarnya? Oke, refleksi dari tim 1 tim Hello Kitty ya, yang lain.
Masih jamnya saya. Nanti bisa terserah mau renang di kolam-kolam juga boleh, mau naik gunung boleh, pokoknya terserah. Kurang sambel ya? Boleh lah, masa nggak boleh? Yang udah bisa dikumpulkan ke saya. Yang udah refleksinya kumpulkan ke saya. Udah, bawa sini. Tugas refleksi. Yang lain yang belum. Siap, Bro. Istirahat di tempat, kan? Kelas 81, perhatian. Kalian tadi sudah melewati proses mencoba passing bawah, baik itu secara berpasangan, sendiri, dan akhirnya mengerjakan LKPD sesuai kemampuan kalian dan menilai juga kira-kira teman kamu kesalahannya di mana, benernya di mana, dan seterusnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu kalian bisa melakukan aktivitas mandiri. Minum boleh, jajan boleh, atau yang mau main sepak bola juga tidak masalah. Yang penting jam saya selesai jam 10 lebih 10. Setelah itu kamu harus berganti kostum lagi menjadi kostum. Ada yang ditanyakan sebelum saya bubarkan? Cukup? Siap, Bro? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan, pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio. Menurut saya pembelajaran PJOK hari ini sangat menyenangkan. Namun hari ini sangat panas. Ya mungkin beberapa anak kurang fokus untuk melakukan passing bawah. Dilanjutkan oleh Kak Deden. Ya menurut saya juga nama saya Tegar Juliano. Mungkin menurut saya sama seperti Dio karena hari ini sangat panas, jadi mungkin saya tadi kurang konsen karena suasananya lumayan panas. Dilanjutkan oleh Ian. Ya, nama saya Christian. Saya sangat senang bisa belajar PJOK bersama Pak Elambang, dan saya senang karena bisa mengetahui tentang passing bawah. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.